65416. Oke deh ya. Sudah banyak nih ya yang hadir dan bisa memberikan ini. Jadi rambat ini satu kerajinan yang dibuat dari rotan ya, bahan rotan, bahan dasarnya rotan. Dan kalau kita olah rotan itu bisa menjadi satu kerajinan yang bernilai pasar yang sangat luar biasa sekali. Dan rambat ini tidak hanya dikenal di wilayah kita, tapi sudah menyeluruh ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke pasar dunia. Nah, kalau produk seperti ini dikenal oleh kita dan tidak hanya sekadar dikenal, tapi dikenal oleh banyak orang sampai ke pasar global, maka produk ini disebut dengan kerajinan pasar global. Nah, oleh karena itu mau saya sampaikan juga kepada kalian ya bahwa apa yang kita mau pelajari dari produk kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global ini adalah bagaimana kita bisa menyusun sebuah usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global. Menjelaskan bagaimana naik kerajinan itu berdasarkan daya dukung daerah setempat kita. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang mendukung agar kita bisa berperan di dalam pasar global itu sendiri. Yang kedua, mau saya sampaikan bahwa kerajinan pasar global itu adalah sebuah kerajinan yang diciptakan oleh pengrajin Nusantara yang telah mampu menembus pasar global atau internasional. Tadi kita lihat gambar rambat. Gambar rambat itu tidak hanya dikenal oleh orang di Benangin sana, di Lampeong sana, tapi juga dikenal oleh kalian yang ada di luar dari Benangin ke Lampeong, atau kan mungkin ada yang berasal dari sana ya, membawa itu ke Muara Tewe. Bahkan sekarang produk ini tidak hanya dikenal di Muara Tewe, tapi di Kalimantan Tengah, di Provinsi Kalimantan Tengah, bahkan di Indonesia, bahkan lagi ke mancanegara. Secara umum, produk kerajinan yang mampu menembus pasar global itu tidak hanya berasal dari Indonesia ya, tetapi juga berasal dari negara-negara di luar Indonesia, baik dari negara-negara benua Afrika, Australia, Amerika, Asia dan seterusnya. Ini sudah mendunia. Jadi kalau ada produk dari kita ini bisa mendunia seperti salah satu contoh yang saya tampilkan tadi, rambat, maka itu disebut sebagai kerajinan global. Ada standarnya, antara lain memiliki kualitas standar internasional, baik dari bahan baku, proses pengerjaan, daya tahan, maupun keindahannya. Ya, jadi sebuah desain itu dapat diterima di pasar global ketika desain tersebut bersifat lokal, kekhasan daerah, dan tetap menampilkan corak modern sehingga dapat selalu tampil kekinian dan selaras dengan perkembangan zaman. Bisa kita lihat bahwa kerajinan yang muncul salah satunya adalah kerajinan souvenir. Mungkin kita sering mempergunakan souvenir ya di tangan kita, atau jadi kalung, jadi gelang, ya jadi apa aja di sekitar kita. Bahkan ada satu kerajinan yang berasal dari batu yang cukup melegenda dan mendunia juga, yang bisa diolah. Batu akik, Pak. Ya, salah satunya adalah batu akik. Ya, itu tidak walaupun di tempatnya itu ada di daerah kita, tapi bisa kita jadikan seperti ini nih gambar-gambar. Jadikan souvenir. Kenapa itu penting? Ya, karena souvenir-souvenir ini muncul pada saat ada satu kolaborasi antara kerajinan dengan satu produk. Contohnya misalnya produk pariwisata. Nanti kita akan lihat mengapa kerajinan seperti ini bisa muncul gitu. Jadi ada upaya transformasi yang dapat dilakukan melalui pengembangan desain. Yang pertama, melakukan pengembangan desain melalui penciptaan bentuk orisinil tanpa melalui upaya penyempurnaan dari produk yang sudah ada. Jadi misalnya gini, kita punya rambat, terus kita mau bikin produk lain yang selain dari rambat. Kira-kira ada nggak produk lain dari rotan yang mendunia selain rambat? Kira-kira yang kalian kenal?
Banyak. Jadi Ya. gelang, Kak. Gelang. Produk rotan. Oh, boleh. Pernah nggak kalian mendengar tentang produk mebel dari rotan? Pernah nggak? Pernah, Pak. Nah, kursi dari rotan. Pernah dengar? Pernah. Nah, mengapa itu Pernah. terkenal? Karena salah satu produk atau bahan bakunya ada di tempat kita. Dan desainnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak hanya mengandalkan rambat saja. Ada banyak desain-desain asli yang bisa kita buat dan tidak hanya menyempurnakan dari produknya. Itu maksudnya. Yang kedua, melakukan pengembangan secara modifikasi. Bisa kerajinan tadi, rambat misalnya, kita modifikasi. Kalau dulu rambatnya polos doang, nggak ada tulisannya, nggak ada ciri khasnya. Sekarang udah banyak motifnya. Itu adalah upaya-upaya modifikasi terhadap desain kerajinan yang sudah ada. Jadi dulu tuh bulat aja rambat itu, ya, nggak ada warnanya, nggak ada warna hitam, nggak warna itu, ya. Jadi hanya yang ada itu yang bisa kita nikmati itu ya yang apa itu, mana tadi itu. Oke deh, ya. Nih kita masuk lagi ke menti.com, ya. Ada satu lagi yang mau saya tanyakan dengan kalian, ya. Mudah-mudahan masih bisa jalan. Nah ini, apa pendapat kalian tentang kerajinan tersebut, ya? Maksudnya kerajinan global tadi, ya. Misalnya seperti rambat atau tas rotan atau apa itu kursi rotan. Apa pendapat kalian tentang kerajinan tersebut? Boleh dimasukkan di dalam, nanti akan kita lihat apakah muncul di sini tulisan kalian. Ya. Kasih nama dulu, ya. Mas yang belum bisa masuk ke menti.com dulu, terus kasih kode 1265416. Ya, apa pendapatnya tentang kerajinan tersebut? Ya, maksudnya kerajinan yang berasal dari rotan tadi, ya. Ada apa? Ada rambat, ada apa itu, mebel. Siapa yang sudah masuk nih? Sudah masuk nih. Kalau Chris, apa sih Chris, pendapat Chris tentang kerajinan? Apakah harus kita pertahankan atau ini nggak perlu lagi ada kerajinan seperti ini? Udah, jangan ngasih nama ya. Pendapatnya aja ya, jangan kasih nama. Niko. Jangan kasih nama. Apa pendapat kamu Niko tentang kerajinan tersebut? Jangan kasih nama. Nih muncul nama. Aduh Niko. Yo Ferry, mana nih Ferry? Rian. Ayo semangat nih. Mana Jopita nih? Mana? Ini kameranya dimatikan. Ayo. Semangat. Apa nih pendapat kalian tentang apa tadi itu? Jadi Niko nih kerjaan. Apa pendapat kalian tentang rambat? Apakah itu harus kita pertahankan atau perlu kita kembangkan atau apalah gitu? Atau suatu budaya yang nggak perlu lagi dilestarikan? Cukup udah dibenangin aja, nggak perlu sampai ke mancanegara. Nanti kalau di mancanegara ada lagi yang mengambil hak apa tuh namanya, hak budayanya. Kalau nggak perlu lagi, ya hilang di batas waktu gitu. Ya. Siapa lagi nih yang mau ambil bagian nih? Ada 2 orang. Oh iya bagus, 3 orang udah. Ya. Aneka dari kerajinan bahan keras sangat mempunyai nilai estetis yang sangat berpengaruh, makanya aneka dari bahan keras sangat bagus sehingga konsumennya menyukainya. Boleh jadi ya. Jadi kalau yang satu lagi pendapatnya apa? Sangat mengapresiasi karena kerajinan rotan manfaatnya bahan dari alam yang patut dikembangkan dan harusnya dilestarikan. Betul ya. Jadi kalau kita ingin melestarikan, kita tahu itu budaya kita ya. Jadi budaya itu perlu kita tonjolkan, perlu kita kasih tahu ke orang lain ya. Saya sangat mengapresiasi karena kerajinan rotan manfaatnya dari alam, di samping itu kreativitas pengrajinnya juga patut diacungi jempol, betul ya. Jadi kalau enggak punya kreativitas yang tinggi nggak bisa bikin kerajinan ya. Menurut saya kerajinan tersebut perlu dipertahankan karena
belum tentu di wilayahnya dapat membuat kerajinan semut sehingga dapat membawa nama Kalimantan. Kemana nih nama Kalimantannya? Ke mancanegara, betul. Mereka udah melalang buana nama Rambat tuh sudah kemana-mana gitu ya. Tapi kita nih gimana nih anak cucu kita sekarang? Apakah mereka suatu saat nanti anaknya Chris Day Fighter itu kenal dengan Rambat? Ya, anaknya Rian, apa anaknya Jevita ini nanti 10 tahun lagi masih kenal nggak dengan Rambat? Atau justru kita udah malu pakai Rambat? Ya, ke sekolah kita malu pakai Rambat. Ya, yang saya lihat masih Pak Ting Ting yang pakai Rambat. Yang lain belum ada tuh yang pakai Rambat. Mungkin kalau saya karena tasnya udah penuh ya, jadi perlu pakai Rambat lagi. Terus kerajinan tersebut harus dipertahankan dan harus perlu dikembangkan agar dapat diperkenalkan sampai ke anak cucu kita. Betul. Kalau cuman kita aja yang tahu siapa lagi ya. Ya. Hilang nanti dimakan waktu. Jadi kita tidak akan mengenal lagi produk-produk seperti itu. Padahal produk-produk kita ini bisa bernilai luar biasa sekali ya. Pendapat tentang produk kerajinan bahan keras itu produk yang ramah lingkungan dan mudah didapatkan karena bahan keras merupakan bahan yang gampang ditemui dan bisa menggunakannya untuk berbagai kerajinan tangan, betul ya. Jadi ya memang tadi sebelum saya singgung sih bahwa apa yang saya tampilkan ini sebenarnya adalah bahannya bahan keras. Tapi bahannya kan bebas aja kerajinan itu. Enggak cuman harus bahan keras, bisa lunak, bisa cair. Ya tergantung kita lah. Jadi kalau kita punya seperti kata teman tadi kreativitas, kita akan bisa punya kesempatan untuk meraih sukses di masa depan itu. Karena memang produk seperti yang kita pelajari ini, produk kewirausahaan itu menuntut kita tidak hanya menjadi seorang user, ya, menjadi seorang konsumen, tapi juga menjadi pembuatnya. Ya, jadi kita berharap bahwa apa yang kita pelajari ini sungguh-sungguh bisa membawa satu manfaat yang baik bagi kita dan bagi dunia di sekitar kita. Ya. Siapa lagi nih yang masuk baru 7 orang doang yang masuk di menti.com? Atau yang lain nggak bisa? Padahal udah hampir 26 lebih nih. Berapa orang sih yang masuk di ruangan? 29 hampir 30. So, cuma 7 orang yang berani kasih apa, tanggapan. Kita belajar. Termasuk si Niko Simamora. Wah, bagus tuh Niko ya, sudah bisa masuk ke menti.com ya. Jadi kita belajar ini ya tidak terpaku pada apa satu keadaannya. Ini kayak Niko Simamora nih, kayaknya saya dengar bos ini ya, bos sawit ya, Chris. banyak sawitnya ya Niko. Aduh ya, pria idaman tuh Niko ya. Kalau si Delataka tuh bisa tanya-tanya tuh nomornya Niko berapa. Ya, jadi belajar ya. Niko juga sudah banyak ya, kasih inspirasi buat kita semua. Jadi kita semua yang bisa masuk di sini sudah orang-orang yang betul-betul mau belajar ya, terpilih dan kontrol ya. Oke. Terus selanjutnya juga mau saya sampaikan di sini bahwa nah ini ya, saya stop share. Gimana nih? Ada lagi yang mau saya sampaikan yaitu tentang sebuah produk kerajinan itu ya, disebut kerajinan global bila memenuhi standar. Itu pertama kualitasnya harus internasional ya, memenuhi standar internasional. Ya kalau nggak standar internasional, apakah rotan itu punya standar internasional? Punya dong ya. Jadi kalau tidak punya standar internasional ya mana? Oke. Gimana tadi itu? Nih ya. Punya standar nasional, internasional. Kalau sudah punya standar internasional, berarti standar nasionalnya juga sudah dibuat. Apa aja tuh? Daya bahan bakunya, proses pengerjaannya, daya tahannya, maupun keindahannya itu sudah kita betul-betul distandarisasikan. Sekolah juga distandarisasi.
Ya, kenapa harus distandarisasi? Supaya seragam, supaya orang bisa menikmati. Ya seperti ini nih, pembelajaran yang ada di kelas 10, 11, 12 itu distandarin, ya dikasih standar gitu. Supaya ketika nanti ada proses penilaian yang diberikan kepada kalian, itu apa yang diberikan tidak menyalahi dari ketentuan-ketentuan yang ada. Ya, artinya ada kualitasnya. Jadi walaupun kita tidak bisa memenuhi sampai dengan 100%, tetapi paling tidak kalian terhubung, terkonsep dengan punya keinginan gambaran lah tentang pembelajaran ini menjadi lebih bagus lagi. Jadi ada satu standar lain ya, misalnya seperti bagaimana kerajinan itu mampu menampilkan sebuah keunikan yang tidak dimiliki oleh kerajinan dari negara lain. Contoh misalnya, apa sih yang menjadi keunikan di daerah kita? Kalimantan Tengah, ini apa yang uniknya? Apa ya? Ini Repi Amrullah, wah syukurlah bisa muncul ya. Ini di sinyal yang sulit ya Repi. Videonya Repi boleh dihidupkan dulu supaya saya dari teman-teman dari comment center bisa merekam. Ya. Apa yang menjadi kerajinan kita? Kita pernah bikin kerajinan di sekolah ini apa? Yang pernah kalian buat? Dulu apa? Dari Batang? kulit telur. Batang garing ya. Terus apa lagi? Mozaik. Mozaik, Pak. Bu ya betul mozaik. Tapi yang kita betul itu mozaik. Tapi materinya kan batang garing. Ciri khas dari Kalimantan Tengah. Apalagi ada satu lagi tuh. Perisai ya. Perisai Dayak ya. Nah itu ada suatu keunikan dari kerajinan yang kita miliki. Keunikan itu dimasukkan ke dalam upaya pembuatan kerajinan tadi. Contoh misalnya kita membuat tikar. Pernah dengar buat tikar dari rotan? Terus ada gambar di tengahnya, gambar batang garing. Kalau tikar itu dari rotan biasa itu ya, harganya mungkin barangkali sekitar 50.000, 40.000, 50.000. Tapi begitu masuk batang garing, tahu nggak harganya berapa? Di atas 2 juta harganya. Bukankah itu satu nilai konsumsi yang besar? Bisa menjadi income, pendapatan yang baik. Terus satu lagi, syarat sebuah kerajinan itu bisa disebut kerajinan global, yaitu mampu menampilkan kebaruan desain. Jadi jangan hanya itu aja desainnya. Warnanya hitam doang ya. Tapi bisa juga warnanya bisa muncul warna merah, warna hijau, warna biru dan seterusnya. Dari mana warnaannya? Dari bahan-bahan alam misalnya. Yang mampu dikelola dengan proses pengerjaan yang terstandarisasi ya. Itu yang mau saya sampaikan. Nih, tadi sudah sampaikan juga bahwa kerajinan yang sering ada khas di daerah kita itu ya kerajinan souvenir seperti ini ya. Udah mampu banyak menembus pasar global. Jadi kalau orang datang ke Kalimantan Tengah, yang dilihat pertama kali itu yang manik-manik kayak gini nih. Batu akik apa gitu ya. Jarang tuh langsung beli batang garing. Mana ada ya. Nah, terus ini lagi nih. Bisa sampaikan tadi. Ada yang kedua yaitu menyusun usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global. Nah, usaha kerajinan itu maksudnya apa? Sebuah peluang yang bernilai ekonomis tinggi. Ya. Karena dapat menjual produk kerajinan dengan pasar yang berskala luas, yaitu pasar global. Apalagi kita sekarang udah masuk di era global, di mana dari mana-mana tempat, orang kalau kita hanya mengandalkan kepintaran kita saja, nggak akan bisa kita bersurvive ya di tengah-tengah keadaan seperti ini. Apalagi saat ini sedang diterpa pandemi. Jadi kalau orang bekerja di mana-mana, ada banyak sekali orang yang berhenti bekerja. Ya, tapi kalau kita tidak punya keterampilan, tidak punya keinginan untuk berubah, ya, tidak punya keinginan untuk membuat satu tren peluang usaha yang bernilai ekonomis tinggi, kita akan menjadi loser. Orang yang hanya tidak punya daya dan upaya. Karena itu, kita harus mampu memunculkan tren atau kecenderungan seseorang untuk
memilih sebuah kerajinan agar permintaan produk kerajinan itu bisa memenuhi keinginan dari konsumen. Kenapa itu muncul? Kita melihat bahwa sekarang sedang dipromosikan Indonesia 2020 ya. Jadi Indonesian Pariwisata Indonesia 2020. Nah, itu ada kecenderungan orang yang berlibur atau berwisata ke Indonesia itu akan membeli produk-produk seperti itu. Kalimantan Tengah misalnya. Barito Utara kita belum punya tempat-tempat tertentu stand-standnya. Kenapa? Sekolah kita atau kalian sendiri di rumah tidak mengumpulkan bahan-bahan yang tadi kita upayakan untuk ketika orang datang ke sekolah kita atau ketika orang datang ke rumah kita, itu orang mencari produk-produk kerajinan. Karena itu permintaan produknya itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Saya tadi katakan kepada kalian semua bahwa rotan kalau hanya di hutan sana nggak punya nilai jual. Dia hanya teronggok seperti itu. Tapi ketika kita tarik, kita manfaatkan, kita panen, kita manfaatkan, dia bisa menjadi sebuah bahan kerajinan yang bernilai. Kalau lagi didesain dengan baik, terus punya standarisasi internasional, baik dari segi mutu, kualitas, dan seterusnya, maka itu bisa menjadi sebuah peluang usaha yang bernilai ekonomis tinggi. Itu akan menjadikan kita tidak hanya berpikiran menjadi seorang pegawai negeri ketika lulus dari sebuah institusi pendidikan. Harapannya bahwa ketika kalian nanti bisa terjun di masyarakat secara langsung pasca kalian menjadi siswa dan mahasiswa, maka kalian akan menjadi orang yang bisa memunculkan peluang usaha ini. Akan lebih kaya kalian, ya. Kalau dari segi finansial, ketika kita mempunyai satu produk tertentu ya untuk bisa kita pasarkan. Terus apa lagi nih yang mau saya sampaikan kepada kalian? Ketika ingin membuka peluang usaha dalam skala kecil, maka kita disebut sebagai calon wirausahawan. Itu punya langkah-langkah yang matang untuk membuat sebuah perencanaan usaha. Nah, perencanaan usaha yang baik adalah perencanaan yang dapat mengingatkan pelaku usaha untuk tetap fokus pada tujuan dan hal yang ingin dicapai. Saya mau sampaikan lagi kepada kita bahwa di dalam pembelajaran kita hari ini tadi banyak yang mengatakan bahwa kerajinan harus tetap dikembangkan agar dapat digunakan oleh generasi ke depan nanti, karena kerajinan sangat unik dan bagus untuk diperkenalkan ke seluruh mancanegara. Iya, memang harus kita seperti itu. Mengapresiasi karena terbuat dari bahan alam dan harus dilestarikan tetap menerus agar tetap terjaga. Kerajinan tersebut harus dikembangkan karena memiliki nilai seni yang tinggi walaupun bahannya mudah didapat di Kalimantan dan produk yang ramah lingkungan. Ya, ini pendapat kalian semua ya, yang kalian masukkan dan terekam oleh comment center ini. Ya. Menurut saya sangat unik dan menarik karena hanya dapat memperkenalkan produk asli Indonesia ke luar negeri maupun dalam negeri. Ya, jadi ya di daerah kita kalau kita tidak perkenalkan siapa lagi? Kalau tadi saya tidak tampilkan itu bisa barangkali kalian lupa itu ya gambar itu. Gambar apa sih itu gitu? Menurut kalian bagaimana cara agar kerajinan tersebut dapat lestari dan mendunia? Menurut kalian? Boleh silahkan masukannya, berikan masukannya. Saya pengen, kalau kita kan pengen melestarikan perambat tadi atau kerajinan yang kerajinan yang bersifat lokal dari daerah kita nih. Caranya gimana? Ya, masuk dulu di menti.com dan masukkan kodenya 1265416 ya. Nggak usah kasih nama ya, kasih jawaban dong. Caranya gimana nih Pak? Caranya nih seperti ini gitu, 1 kata, 2 kata nggak boleh, 3 kata, 4 kata, 5 kata boleh, masukkan di situ di menti.com, kasih kodenya 1265416 ya. Kasih jawaban kalian. Apa sih, gimana sih caranya supaya kita dapat, apakah tadi kan kita sepakat udah bahwa kerajinan seperti rambat, kursi rotan yang terbuat itu sesuai bentuk kerajinan yang sudah melegenda di dunia.
manik-manik. Terus gimana nih caranya agar dapat lestari dan mendunia menurut kalian ya, menurut kalian nih ya. Silakan masukkan jawaban kalian ke menti.com dan ya tentu saja akan tercatat oleh saya dan di sana nanti pasti ada pembedanya ya. Ketika saya senang sebenarnya ada interaksi seperti ini ya. Kenapa? Karena saya bisa melihat gestur kalian ya, cara kalian belajar ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita hanya pakai apa tuh Google Classroom ya. Tapi Google Classroom banyak keunggulannya juga ya. Karena apa? Di Google Classroom ada banyak materi yang bisa saya post sebelum pembelajaran seperti sinkron seperti ini. Sudah ada yang masuk nih. Bagaimana cara agar kerajinan tersebut dapat lestari mendunia dengan membuat kreasi kerajinan tas tersebut semakin unik dan semakin kreatif? Betul, ya. Harus seperti itu, ya. Harus punya inisiatif untuk membuat menjadi unik, diviralkan, ya. Ya kalau viral-viral itu jangan yang bikin yang viralnya yang tidak bermanfaat bagi banyak orang. Kalau kita mau membuat sesuatu yang viral, kita harus buat sesuatu yang punya manfaat. Ya, bukan hanya bagi kita, tapi bagi banyak orang di sekitar kita. Kalau kita bisa mampu mengubah orang di sekitar kita, tidak dengan kata-kata kita, ya, tapi dengan apa yang kita lakukan. Mampu mengubah orang di sekitar kita itu sangat luar biasa sekali. Ya. Dan itu yang diharapkan dari kita. Tapi ketika kita berada di suatu tempat, katakanlah di rumah kita atau di kita tidak bisa memberi contoh dan teladan yang baik bagi orang di sekitar kita, apalagi buat diri kita sendiri, ya bagaimana? Ini apa dia jawabannya? Dengan melakukan banyak promosi agar dapat mendunia dan membuka lahan untuk melestarikan rotan tersebut. Gimana nih? Pendapatnya ini dibuka dulu dong anunya apa? Supaya saya nggak ngomong sendiri kayak radio nih. Ya ini kita lagi siaran langsung. Ya, jadi Ferry nih, bukalah suaranya. Jangan cuman jangan cuman saya ngomong doang sendiri, nggak ada nih yang ngomong. Ini gimana nih? Ferry siap udah masuk nggak nih? Ini tadi ada satu lagi nih. Gimana sih caranya? Masa membuka tebang lahan maksudnya gitu ya? Bikin lahan gitu, terus buka lahan, terus tanam rotan gitu ya. Habis nanti sampai rumah Rosi itu tergusur nanti kalau dibuka lahannya. Gimana caranya nih? Tapi memang rotan itu kalau kita tidak tanam, justru nanti suatu saat kita tidak akan kenal rotan. Ya, jangan dikira nanti rotannya itu rotan yang itu tuh, ya tuh bukan. Ada rotan jenis-jenis tertentu yang bisa kita pakai. Ya, sama kayak bambu. Bambu banyak sekali ya, banyak sekali. Dan di tempat kita banyak bambu. Tapi justru orang di luar sana, di luar dari daerah-daerah kita yang memanfaatkan bambu lebih terkenal lagi gitu. Kenapa kita selama ini tidur kita ya? Apa kita selama ini tidak punya inisiatif? Jangan terlalu banyak buka lahan ya. Saya nggak tahu siapa nih tadi yang ngasih tahu. Buka aja lahannya gitu ya. Tanam rotan banyak-banyak, jangan tanam sawit gitu. Kalau cara teknis pembukaan lahannya benar sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau kita buka lahannya dengan cara membabi buta, walaupun yang kita tanam itu bernilai ekonomis tinggi ya bisa jadi itu juga akan membawa dampak bagi lingkungan sekitar kita ya. Memanfaatkan media sosial menjadi game changer bagi promosi budaya, game changer. Gunakan media sosial untuk memposting hal-hal tentang budaya kita. Bagus ya. Jadi gunakanlah budaya medsos kita dengan baik ya, dengan bijak. Manfaatkan tuh, banyak tuh belajar dari Pak Ting tuh, banyak tuh ya, harus ada yang mau belajar lah. Pakai apa itu promosi daerah kita itu dengan baik. Apa materi-materi yang kita bisa dapatkan ya, bahan-bahan yang bisa promosikan. Ini caranya agar kerajaan tersebut dapat lestari mendunia, harus bangga menggunakan kerajaan. Betul, ini saya sepakat nih ya. Kalau kita mau melestarikan, kita nggak pernah pakai, gimana kita mau melestarikannya?
Bagaimana kita mau promosi kalau kita sendiri nggak pernah pakai? Harus kita pakai. Besok-besok kita pakai ya. Datang sama-sama ke sekolah, pakai tas rotan ya, Rosi ya. Ya, Nimatul Husna nanti kalau ke sekolah pakai tas rotan gitu. Pak, ini saya diwajibkan loh, jangan ya. Enggak juga sampai segitu ya, tapi ya kalau kita nggak pakai, gimana kita bisa promosi? Kalau nggak pernah memakai kursi rotan, gimana kita bisa tahu, bisa cerita ke orang lain? Begitu empuknya kita duduk di kursi rotan. Kita nggak pernah duduk di kursi rotan. Ya. Pas rotan Apa nih lagi? Tuh kita nggak pernah pakai. Gimana kita bisa membanggakan itu ke dunia? Ya, salah satu sarana kita promosi ya medsos kita. Jadi karena itu kita harus ikut berpartisipasi dalam melestarikan dan memperkenalkan ya kerajinan agar bisa dikenal di berbagai daerah bahkan dunia. Betul, sepakat sekali ya. Dengan cara memberikan edukasi. Nah, tadi belum saya baca nih. Dengan cara memberikan apa tadi? Edukasi untuk generasi muda agar dapat belajar membuat kerajinan rotan supaya dapat lestari dan mendunia. Betul. Mudah-mudahan ya tidak lama lagi kita akan bersama-sama untuk membuat ini. Ini tidak hanya edukasi dong, tapi kita juga akan melakukannya. Ya. Membuat ciri khas tersendiri dari bahkan bisa melakukan kolaborasi dengan orang-orang yang sudah memang menjadi perajinnya. Ya. Sekolah bisa mengundang, ya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita akan punya kerajinan khusus khas dari Kalimantan Tengah, dari SMA Negeri 4 Muara TW yang berbasis lokal tapi bisa menjadi produk dunia. Ya. Dengan lebih mengenal kerajinan tersebut dan perkenalkan ke luar daerah agar lebih dikenal dan digemari banyak orang dan dapat dilestarikan dan berinisiatif untuk membuat kerajinan itu lebih modern. Sepakat ya. Jadi kita harus membuatnya lebih modern. Jangan cuma di hanya rotan doang. Bisa kita padukan dengan bahan-bahan lain ya. Jadi itu bisa membuatnya menjadi lebih modern. Untuk pengawetannya juga kita bisa mempergunakan teknik-teknik yang modern sekarang, mempergunakan cairan kimia dan sebagainya ya. Jadi itu akan akan mempunyai nilai yang berbeda lah. Menanamkan kecintaan terhadap kerajinan rotan kepada anak-anak, keponakan atau anak kecil di sekitar kita. Anak-anak adalah, hilang lagi nih. Anak-anak adalah, tadi kata-katanya, ini karena saya baca dari kalian. Oh ini dia. Anak-anak kecil, anak-anak adalah, generasi penerus bangsa kita di masa yang akan datang. Ya, termasuk kalian sekali. Ya. Ketika para pelajar kita, kalian semua, dan kita semua punya kewajiban untuk memperkenalkan ini. Makanya saya sendiri di sini memperkenalkan ini, bahkan disaksikan oleh banyak orang ya lewat video streaming kita ini, siaran langsung kita ini disaksikan oleh banyak orang, bahwa kerajinan seperti kerajinan rotan ini adalah kerajinan yang seharusnya menjadi ciri khas daerah kita dan wajib untuk kita kembangkan sehingga menjadi market, tidak hanya marketnya di daerah lokal ya, tapi bisa menjadi market global ya. Ya, saya setuju tadi diberi edukasi, diberi pelatihan ya kepada generasi-generasi muda ini supaya mereka sendiri punya keinginan yang kuat untuk belajar ya. Untuk saya menentukan target, tapi ini tadi mana sih? Maksud saya menentukan target market produk kerajinan, membuat produk kerajinan unik, melakukan promosi sesuai target market, memanfaatkan pemasaran online. Ya, betul. Pemasaran online sekarang sedang booming ya. Jadi apa aja semua dipasarkan online. Nggak ada yang nggak online. Ikan kering online, ya. Apa tuh singkong online, buah pepaya online, kopi online, ayam goreng online, beras online, semua ditawarkan media. Itu hebatnya media. Kalau kita nggak punya kepercayaan diri, keinginan yang besar untuk memanfaatkan hal seperti itu, kita akan terus menjadi orang yang biasa-biasa saja. Orang yang akan menjadi penonton. Ya,
Saya suka dengan apa yang disampaikan oleh guru saya Pak Alkatri, Pak Lelo ya, bahwa kita jangan jadi penonton doang. Itu yang juga memotivasi saya untuk kuat bisa bersama dengan kalian sekarang. Bahkan sekarang bisa bekerja bersama-sama dengan beliau-beliau itu, senior-senior saya. Ya. Dan saya berharap nanti suatu saat juga kalian akan membuat satu pemikiran baru, ya, satu peluang yang baru dari pertemuan-pertemuan. Bisa saja dari pertemanan, dari apa aja ya, dari apa yang ada sekeliling kita ini. Pandemi ini betul-betul menjaga jarak kita, ya. Tetapi menjaga jarak membuat satu peluang. Jaga jarak tapi bikin peluang. Nah ini di prakarya itu kan tidak cuma prakarya doang yang kita bicarakan, tapi wirausahanya yang kita bicarakan. Kalau Pak Alkatri kemarin itu bicara tentang usahanya gimana ya. Nah, sekarang kita bicara tentang kewirausahaannya. Nah, tentang ekonominya Pak. Tapi kita juga akan di sini bicara langsung, misalnya bicara tentang break even point dan seterusnya ya. Hebat ya. Nah, saya masuk lagi ke ini, ke PowerPoint saya. Berikut langkah-langkah untuk memulai usaha kerajinan. Ada 6 paling tidak ya yang bisa kita pelajarin, dan setelah ini saya akan mengakhiri pembelajaran ini ya. Ada 6 ya. Nanti boleh dicatat atau boleh di ini karena saya akan tanyakan nanti ya. Ada 6 langkah-langkah memulai usaha kerajinan. Yang pertama, menganalisis jenis usaha kerajinan. Apa sih yang ingin kita jual? Apa sih yang ingin kita distribusikan? Nah, kita perlu menganalisis itu. Menentukan jenis produk yang akan dijual dan didistribusikan itu perlu persiapan yang matang sekali. Produk kerajinan itu ditetapkan berdasarkan minat pasar. Jadi kalau orang nggak punya minat, jangan dijual. Ya makanya kita pakai cara, yaitu salah satunya adalah media online. Itu nawarin, bikin promosi yang menarik. Nah, kalau orang lihat, waduh bagusnya tasnya, bagus nih. Apalagi yang make, gitu. Ada modelnya juga. Makanya di pasar itu, di promosi itu ada modelnya. Ya, jadi selain ada produknya, ada modelnya, ada orangnya, ada announcernya. Apa itu namanya itu? Lupa saya juga. Ada tukang promonya. Jadi kalau ada HP itu Agnes Monica gitu HP-nya. Kalau SMA 4 apa sih produknya? Rossi Delataka misalnya. Karena kita ini siswa SMA Negeri 4 Moratewe, kita menjadi orang yang menjadi contoh dan modelnya, maka kita harus betul-betul ya mematangkan persiapan itu dengan baik. Jadi produk kerajinan yang ditetapkan itu harus merupakan satu minat dari pasar itu. Analisis dari BEP atau break even point itu perlu juga dilakukan untuk menentukan potensi yang ada dalam jenis usaha. Nah, merencanakan usaha dengan menyusun konsep yang sesuai. Di perencanaan usaha itu dipikirkan sejak awal ketika kita sebagai calon wirausahawan ingin memulai sebuah usaha. Dari saat sekarang ketika kalian sekolah di SMA ini boleh udah punya, saya pengennya begini. Ngayal dulu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nanti saya pengen gini, saya pengen usaha ini, saya pengen usaha ayam ceker misalnya atau apalah gitu. Jadi kita punya usaha. Tapi nanti gimana usaha itu bisa mendunia, itu yang perlu. Ya, jangan cuman dikenal di daerah di SMA 4 Moratewe doang. Bikin keripik super pedas. Pernah dengar seperti itu? Level 200 misalnya. Yang mampu ya silakan. Yang mampu perutnya makan silakan. Karena ada orang yang tahan seperti itu. Levelnya tinggi sekali. Nah, perencanaan usaha ibarat sebuah konsep pengembangan tertulis yang berisi rincian dari gambaran perencanaan keuangan, pengolahan, pengembangan, target pencapaian hingga strategi pemasaran. Nah, ini kita perlu usaha menyusun konsepnya. Jadi sebelum analisis tadi itu ada usahanya. Terus ada nggak pesaing kita? Kita misalnya pengen usaha jual ayam goreng.
Ada nggak orang yang jual ayam goreng juga? Bahkan ada nggak yang sudah sukses? Tuh banyak tuh yang jualan ayam goreng di pinggir-pinggir jalan tuh. Ya, tapi mereka masih bisa bertahan. Terus kenapa kita lebih suka ayam goreng dari Rocket Chicken? Ya karena yang ada di sini yang bagus, yang produknya banyak, yang produk apa tempat jualannya banyak tuh ya Rocket Chicken. Terus kenapa yang di pinggir jalan tuh apa lebih nggak enak dibandingkan di Rocket Chicken? Ya karena barangkali karena promosi kita kurang. Tadi tuh ya. Nah, jadi sebagai calon wirausahaan hendaknya kita belajar ya pengalaman sukses dan gagal orang lain termasuk dari pelaku usaha kerajinan. Ini kalau kita membaca misalnya seperti One Chicken, Rocket Chicken, Barito Chicken itu kenapa mereka tetap bertahan ya karena mereka sudah belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, ini bisa menciptakan sebuah formula ya bisnis kerajinan yang terencana. Nah, strategi pemasaran yang tepat sasaran. Jadi kita perlu strategi. Jadi pemasaran itu meliputi segmen pasarnya gimana, cara pemasarannya gimana, promosi yang dirancang itu sesuai dengan target pasar enggak, ditetapkan dengan rencana anggaran untuk penjualan, harga, distributor dan biayanya lain. Itu perlu ide. Lalu kita buat plan, terus kita actionkan ya. Kita buat actionnya. Jadi kan jangan cuma diomongin doang. Saya pengen jadi usaha susu kedelai lah ya gitu. Tapi kita nggak punya action, kita nggak punya plan-nya. Ya, seperti itu. Terus gimana nih? Selanjutnya, pelaku usaha kerajinan itu harus memiliki cara mengelola anggaran. Harus tetap keuangannya dikelola dengan baik agar usaha dapat tetap berjalan secara efisien dan lancar. Dan di samping itu dalam laporan keuangan seorang wirausahawan harus memperhatikan antara keuangan untuk kepentingan usaha atau kepentingan pribadi. Jangan dipakai kepentingan perusahaan itu uangnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Ini kalau sudah seperti itu ya sudah selesai kita ya akan bisa usaha. Atau uang pribadi kita pakai untuk usaha. Nah, jadi kita kalau mau usaha, kita harus membuat perencanaan keuangan yang sesuai. Ini yang terakhir. Kita harus menjaga kualitas produk kerajinan kita. Nih, ini gambar apa nih? Gambar apa nih? Ini Matulusna. Kain, Kain batik Kalteng nih ya. Kain batik Kalteng. Jadi ini kain batik kan banyak nih di seluruh Indonesia diperkenalkan batik, tapi batik kita batik yang khas, batik yang memunculkan tradisi budaya kita, memunculkan etnik kita, ya, ciri khas kita. Nah, kalau ini kualitasnya tidak bagus, nggak ada orang yang tertarik. Jadi di dalam kita membuat satu produk kerajinan itu seorang wirausahaan itu harus mampu menjaga kualitas produknya. Dalam kondisi persaingan seperti pasar global sekarang ini, tuntutan harga yang terjangkau dan keinginan desain kerajinan yang selalu berubah setiap saat membuat kualitas produk menjadi hal yang sangat penting bagi kita saat ini. Ya. Jadi kalau orang kan semua pengen kualitasnya bagus, harganya murah kan? Kalian juga kayak gitu. Tapi biasanya kalau harganya murah, kualitasnya nggak bagus. Ya. Ini yang kita inginkan, kualitasnya bagus, harganya murah. Ya, semua orang punya naluri yang sama seperti itu. Ya. Oke deh. Nah, sampai sini ada yang mau tanya ke saya dulu? Juritus mungkin ada yang mau nanya? Juritus nih kameranya nggak hidup nih. Juritus. Ya. Banyak nih. Menjadi game changer ya. Memberikan edukasi itu hebat nih kalian ya. Nih. Nah, sebelum saya akhiri ini, apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan dimasukkan
Nah, tentu kalian tidak perlu bisa membuat pertanyaannya. Apa yang kalian dapat simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Chris Divider boleh diketik situ. Muhammad Mujaner boleh ketik. Masukkan ke menti.com, ketik 1265416, ya, masuk lagi ke menti.com, terus kasih jawabannya di sana. Apa yang dapat kalian simpulkan dari PJJ hari ini? Apakah kita perlu melestarikan budaya kita, terus membuat suatu peluang usaha, terus bagaimana ya apa yang harus dilakukan ya. Itu salah satu pembelajaran kita hari ini. Apakah kita sepakat buka lahannya banyak-banyak, terus tanam rotan tadi ya. Apa yang dapat kita simpulkan dari PJJ kita hari ini? Ya, now question from the audience. Tentang pentingnya melestarikan budaya kita. Bagus ya. Saya kasih apresiasi. Ya. Mantap. Siapa lagi nih? Your answer. Ya, kita sangat perlu melestarikan budaya daerah kita dengan lebih terampil dan lebih kreatif lagi. Betul. Ya, sepakat. Mantap. Terus apa lagi nih? Sip. Ya, terus apa lagi? Ya. Apa yang dapat disimpulkan dari PJJ kita hari ini? Kita sangat perlu melestarikan budaya daerah kita dengan lebih terampil dan lebih kreatif lagi. Wow, betul. Kalau kita tidak kreatif membuat satu produk untuk kita tampilkan di dunia, orang nggak akan tahu. Bahkan bisa jadi Indonesia itu akan kehilangan citranya. Tidak hanya citra, tapi bisa kehilangan budayanya. Ya. Apa yang kita simpulkan dari PJJ kita hari ini tentang cara mempertahankan budaya? Budaya apa? Budaya tersebut. Budayanya apa yang tersebut? Banyak ya. Salah satunya adalah kerajinan lokal kita. Ya. Saya salut sama Pak Ting Ting tuh. Jadi walaupun beliau masih muda, tapi dia bisa berpunya inspirasi buat kita semuanya. Jadi mudah-mudahan ini juga disaksikan oleh Pak Ting Ting di ruang comment center atau di mana aja siaran ini bisa dilihat beliau. Saya sekali lagi mengapresiasi ya, apa yang beliau sampaikan dan perlu dicontoh itu ya apa yang beliau kerjakan dengan memperkenalkan tas rotan ya kepada kita semuanya. Dan saya berharap itu bisa nanti siapa tahu tuh guru-gurunya bisa dibeliin ya semuanya ya. Tas rotan, dan datang ke sini tulisannya SMA 4 Muara TW tas rotan tuh. Jadi, gitu ya. Anak SMA 4, ciri khasnya, yuk siapa yang punya tas rotan, berarti anak SMA 4 gitu. Atau guru-guru yang datang dari mana-mana gitu, kalau bawa tas rotan, wah tuh guru SMA 4 tuh ya. Seperti itu, ciri khas ya bisa jadi ya. Oke deh. Mana lagi nih jawabannya? Ini udah ada 5 orang nih yang kasih jawaban ke saya. Budaya daerah kita terampil lebih kreatif lagi itu Mas. Harus bangga dengan produk lokal kita, betul juga ya. Jadi kita bangga dong apa yang ada di daerah kita ini bisa kita perkenalkan kepada orang lain. Ya. Banyak orang lain yang tidak tahu. Itu ternyata tas rotannya dari mana? Siapa yang bikinnya? Siapa tahu anak SMA Negeri 4 Muara TW tidak hanya menjadi bos sawit. Ya Niko ya. Jangan cuma jadi bos sawit kok. Tanam-tanamlah nanti di sekitar sawitnya ada rotan barangkali ya. Mudah-mudahan tidak mengganggu tuh si rotan ya. Sawitnya ya. Jadi siap Bapak, siap. Bikin apalah. Ini kepalanya aja si Niko nih kelihatan. Niko, ini Belum direkam mandi, loh Niko. Pak. Alah, segini belum mandi. Saya aja jam 4 sudah mandi Niko. Nih mana nih suara yang lain nih. Rosi mana suaranya? Nggak ada suaranya sih Rosi. Ada, Pak. Oh ya ada. Ya. Saya kira tidur dari Rosi. Yang mana lagi nih yang lain nih? Cuma 2 orang nggak ini? Aminah nih ini fotonya doang nih Aminah. Foto kah ini? Kamu foto di mana nih? Iya, Maminahnya, Pak. Oh iya.
Oke deh ya. Gimana nih? Harus bangga dengan produk lokal kita ya. Ya, terus semangat mengembangkan dan melestarikan produk kita. Betul. Harus semangat ya. Jadi caranya gimana? Tadi bikin promosinya, kasih tahu. Bikin blog kah? Actionnya itu. Siapa yang bisa bikin blog di sini? Blog. Blog kayak website gitu. Kasih perkenalkan. Ini loh, saya siswa, nama saya Chris Difighter. Saya siswa dari SMA Negeri 4 Muara Ewe. Rian Pak, Rian bisa Pak. Perkenal, bikin apa video YouTube kah? Sembarangan Perkenalkan Niko. nanti. Oh ada sini kok. Saya mau perkenalkan produk khas dari Kalimantan Tengah. Bikin videonya lah, Dewa ya tuh kayaknya Mujanur, Dewa, Dodi itu hebat-hebat mereka tuh, Siti Harja bisa aja nih jadi apa nih? Jadi promonya ya. Bikin nanti videonya atau saya kasih tugas ya. Oke deh. Ya. Saya kasih tugas nanti. Oke, tugasnya gini. Boleh dicatat dulu tugasnya. Untuk Niko aja Pak tugasnya Pak. Wah, semua lah. Apalagi yang akunya bangke. Tugasnya gini, tugasnya ya. Nanti kita share. Itu wajib nanti di-share ya. Tugasnya adalah membuat promosi rambat ya. Membuat promosi kerajinan lokal ya. Rambat misalnya. Bisa ya. Jadi nanti diunggah ke akun media sosial kita. Caranya diperkenalkan dulu namanya, misalnya seperti ini. Halo, nama saya SD Pangganti, saya berasal dari SMA Negeri 4 Muara Ewe. Saya memperkenalkan rambat sebagai salah satu budaya lokal yang ada di Kalimantan Tengah dan khususnya di Barito Utara. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini Harus unggah. Iya, ya harus diunggah nanti ya. Ya kita cek dulu lah ya. Jangan unggah-unggah doang, nanti harus ada di ini dulu. Anjay ngeber. Ya, seperti itu. Nanti saya kirimkan linknya di tempat mengunggahnya. Saya kirimkan linknya di Google Classroom ya. Terus juga nanti di Google Classroom itu nanti akan ada evaluasi kita berupa pertanyaan biasa seperti kita kuis ya, 10 pertanyaan yang akan kalian jawab dan itu nanti akan diakumulasi menjadi nilai kita ya, termasuk siapa yang hadir hari ini ya, itu akan kita data dan kita akan sampaikan ke command center ya. Terus semangat ya mengembangkan melestarikan budaya kita, sepakat sekali ya, saya suka sekali ya. Cara yang tepat untuk melestarikan suatu produk tanpa menghilangkan unsur budaya. Nih, jadi apa yang dapat kita simpulkan dari PJJ kita hari ini? Cara yang tepat untuk melestarikan suatu produk tanpa menghilangkan unsur budaya, betul ya. Jadi budaya kita itu harus kita sampaikan ke orang lain, bahkan ke seluruh dunia. Kemana-mana, ke tempat orang yang belum pernah kenal. Bahkan teman-teman, sahabat, keluarga kita, barangkali orang di samping kita, pacar kita mungkin tidak kenal budaya. Ini apa sih, gelang apa sih ini? Mungkin belum pernah tahu. Oh ini kamu bisa bangga dong. Yang ini jam yang terbuat dari rotan. Nggak ada ininya, detiknya sih. Tapi jamnya doang. Siapa tahu si Dodi yang bisa bikin seperti itu. Atau Dodi cuman taunya batu bara doang ya, jangan Dot ya, banyak ada itu ya yang bisa kita promosi. Dodi Batu bara tuh si Dodi ya. Apalagi nih, apa yang dapat disimpulkan dari PJJ kita? Dapat mengetahui lebih lanjut tentang kerajinan rotan dan kerajinan lainnya. Jangan cuma rotan dong, banyak kerajinan lainnya. Pernah dengar batu lilis? Batu lilis, batu yang dipakai untuk seni budaya kita ya. Ada batu tuh yang bernilai jual yang sangat tinggi. Nah itu bisa nanti kita perkenalkan budaya batu lilis itu ya. Itu bisa tidak hanya dijual ya, biasanya itu menjadi produk pusaka ya. Nah itu mancanegara sangat banyak sekali. Atau bagi yang pernah membuat ukiran misalnya ukiran perisai Dayak atau batang garing, itu kalau kita bikin bagus-bagus, jangan dari kulit telur ya, tapi kita buat dari yang lain, dari kaca kah misalnya atau dari mana, terus kita buat desain yang lebih modern, terus bisa kita jual ya.
Atau di kaca kita bikinkan apa itu grafirnya tentang apa itu batang garing misalnya, maka itu punya nilai jual. Kaca biasa harganya 40.000 misalnya, tapi kalau dikasih grafir ke batang garing, tahu nggak harganya berapa? Bisa lebih dari 2 juta satu kaca. Ya, tuh apa yang mahal di situ? Ide. Ya. Tuh ya. Jadi ide, Karya. actionnya itu yang mahal. Apalagi nih kata temanmu? Apa yang dapat disimpulkan dari PJJ kita hari ini? Tentang melestarikan budaya lokal agar bisa dikenal dan dilirik oleh mancanegara. Tidak hanya lokal, tetapi sampai luar mancanegara. Ya, kalau udah mancanegara tuh ya tidak hanya lokal ya. Dengan kerajinan tangan. Bisa kerajinan tangan boleh, kerajinan non yang tidak dibuat dengan tangan handmade itu ya, tidak hanya handmade bisa. Ya. Bisa. Kesimpulannya adalah melestarikan kerajinan, mengetahui langkah-langkah memulai usaha kerajinan tersebut, betul ya. Jadi tugas saya di sini ya, Dodi, Peri, ya, Niko, tugas saya adalah memicu kalian mempunyai daya hayal. Dulu kan orang jangan berhayal gitu. Sekarang ayo berhayal. Apa yang mau kita buat ya? Jangan mikirin si Angel aja ya. Ya Peri. Kamu kemarin ngomong saya Angel. Dodi, Pak. Oh, Dodi. Dodi apa Peri? Dodi. Mana tuh Angel? Angel. Kasih jawaban dong, Jel. Gak tahu, Pak. Kayaknya rindu si Dodi sama Peri itu sudah rindu kayaknya ketemu sama si Angel. Ya, kesimpulannya melestarikan kerajinan mengerti langkah-langkah yang harus dimulai lah usaha kerajinan tersebut ya. Pak Dewa pakai cheat Pak, tembus palanya Pak. Dewa, Pak. terus. Oh ya. Gimana nih cara menyimpulkan PJJ kita nih tentang cara mempertahankan budaya tersebut? Ya, jadi kita harus punya strategi ya atau cara untuk membuat budaya kita bisa muncul dari sebuah kerajinan atau ide yang kita buat ya. Ya memang hari ini saya memang meminta hanya kelas IPS, tapi yang kelas IPA mana nih orang-orangnya yang kelas IPA? Keluar tadi, Pak. Oh ya udah pink semua ya, jadi Mm-mm. ya memang memang saya memintanya yang kelas-kelas IPS lah ya. Ini baru cuma 30 orang dong yang hadir. Tapi mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kalian semuanya ya. Terus jangan lupa nanti saya agak sore nanti barangkali akan ada mulai kuis ya. Terus kuis itu dibaca dulu ya, jangan langsung dijawab. Ya, Dodi. Nah, Dodi itu biasanya Dodi begitu selesai saya langsung dijawab sama Dodi. Nilainya 20. Jangan. Baca dulu. Kemarin tadi malam saya udah sharekan juga materi ini PowerPoint saya. Ada ya di Google Classroom ya. Nah, itu kalau sudah di-download dulu. Rosi sudah download nggak materinya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, baca dulu nanti. Jadi sore nanti kan ada kuis yang saya kirimkan linknya di Google Classroom. Baca dulu, cek dulu ya. Kalau bisa CD ini dulu diperbandingkan dulu. Atau saya nggak tahu juga. Nilai kalian udah saya kasih tinggi kok. Ya, apalagi yang hari ini hadir ya. Jangan juga memalukan saya yang ngasih nilai. Orang yang nggak jawab tapi kasih nilai. Ya, siapa nih? Repi mana Repi tadi itu? Ada nggak Repi tadi itu? Repi saya kasih nilai tinggi tapi orangnya nggak pernah muncul. Wah kan lucu saya. Nah, tuh. Ya. Nah, jadi kalau di medsos juga ya saya ingatin. Kalau medsos itu kan orangnya banyak. Ya. Jadi harus hati-hati. Terus kayak misalnya latar belakang kita ya harus kita perhitungkan. Makanya bagi yang pakai komputer seperti ini Matul Husna itu bisa, kalau dia pakai komputer itu bisa diubah backgroundnya dengan background yang dikirim ya oleh sekolah seperti yang saya punya sekarang. Itu seperti itu. Siapa lagi nih yang belum saya panggil namanya ya, saya lupa nih banyak yang muncul ya, tadi Dolonius. Wah, ini Dolonius gambarnya doang atau gimana nih? Oh ya aktif ya. Christine Santani tidur ya? Oh ya, Nah, Bu Nila Christine silakan. mengantuk.
Monggo Bu Nila. Kita 5 menit Pak ya. Baik, baik. Ya, sebentar lagi akan saya selesaikan Ibu Nila. Terima kasih Benar. perhatiannya. Ya. Siapa nih si Muhammad Arif Taufan? Iya, Jangan Pak. nyengir Iya, ya, Pak. Arif. Ya. Iya, Pak. Udah paham nggak? Tadi udah ngasih jawaban nggak nih? Apa yang Taufik Arif Taufan simpulkan dari PJJ kita nih? Udah masukin ke ini ya, kementi.com ya? Belum, Pak. Oh, tuh. Amalia Putri. Cantik sekali Amalia Putri ya. Itu Dolonius salam nggak nih? Tuh Amalia. Ini saya bisa jadi ini, jadi comblang sekarang ya. Silva Damayanti. Oh, ini Silva. Ya, saya sering lihat namanya di Google Classroom tapi nggak punya ini ya, nggak tahu orangnya. Ya. Oke, selamat bertemu ya. Salam buat kamu semuanya ya. Bila Safira, Bella apa Bila? Namanya Bella apa? Bila Pak. Bila Oh, Safira. Bila Safira. Ya. Nanti saya kirimkan sore nanti di Google Classroom kelasnya, tolong nanti dijawab ya soal tentang kuis kita ya, kuis tentang apa pelajaran kita hari ini, PJJ kita hari ini. Semoga nanti bisa menyenangkan buat kalian semuanya ya. Ya, apa yang dapat tentang melestarikan budaya lokal biar dikenal mancanegara, tidak hanya lokal tapi sampai ke mancanegara. Udah tadi ya. Nah, oke deh ya. Banyak yang kalian sudah sampaikan ke saya sudah baca, dan nanti akan saya rekam, akan saya download ya hasilnya ini. Dan saya bersyukur artinya kita bisa bertemu walaupun kondisi kita pandemi seperti ini, tapi biarlah ini semua tidak menjadi jarak yang sangat dalam sekali bagi kita untuk bisa bertemu, untuk bisa bertatap muka seperti ini walaupun melewati media daring seperti ini. Ya, saya senang bisa melihat wajah kalian ya. Nadila, apa kabar Nadila? Nadila nih di mana nih Nadila? Di Penreh kah? Atau di mana? Iya, Pak. Di Penreh ya Nadila. Iya. Saya lihat di pos gunung itu ya Nadila. Oh, di puncak gunung ya. Tuh ya, teman-teman yang lain. Boleh diikutin tuh ya, saya kasih contoh si Nadila, dia belajarnya dari puncak gunung di Penreh itu usaha yang bagus ya. Apalagi kalau ada yang nemanin tuh Nadila. Gunung Pak, segar. Tahu si Niko nih ya. Niko nih kayaknya ngomong. Lain Pak, lain saya Pak. Ayo Niko. Jangan-jangan nih, jangan nih ada Saya nggak sampai Pak. Loh. atau juri mana ini juri Pak, astaga Niko nih. lihat yang Juri. iya salam aja terus ya. Ini Niko aku ya, cantik ya. Niko Pak, mulanya Niko nih Pak. Tuh salam terus. Malu-malu nih. Oke deh ya. Ada yang mau tanya dulu ke saya? Ada yang mau nanya? Tapi sudah ngisi absen tadi ya? Andrianto sudah ngisi absen nggak? Dia tidur ya Andrianto? Sudah, Pak. Andre, udah ya. Isi absen tadi. Ini ketua kelas IPS 1 mana nih? Epa nih, nggak masuk kelihatan. Guring Pak. Guring. Tidur ini ya. Tidur, Pak. Kalau nggak absen nih, apa boleh buat ya? Saya nggak tanggung jawab nih. Ya. Jadi yang hari ini yang absen, link absennya nggak usah dibagikan ya ke teman-teman yang lain. Hanya yang hadir saat ini aja. Saya kira itu dulu kalau tidak ada pertanyaan ya. Gimana? Belum absen, Pak. Ada di chat di kolom chat. Katanya ditanya ada yang di kolom chat, ada saya kirimkan link absennya ya. Ada di kolom chat? Enggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Di kolom chat. Belum. Bukan di Google Classroom ya, tapi di kolom chat. Ada di tuh. Arif Taufan aja udah bikin kirim. Nah, dikirim dulu, diklik dulu, baru dikirim ya. Nanti copy dulu kirim ke temannya yang ada aktif sekarang ya. Oke, seperti itu. Ibu Nila mungkin masih monitor saya dari ruang comment center. Monggo Bu Nila.
Bu Nila, monggo Bu Nila. Tembus kepala. Yang dari ruang comment center. Bapak Chris Peter, ada suaranya. Ah, ya tuh. Ya, bentar Pak. Monggo. Oke, saya akhiri dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran kalian anak-anak semuanya. Saya bangga dengan kalian semuanya sudah berpartisipasi dalam semua kegiatan kita hari ini, termasuk juga semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Saya berharap nanti pada saat kalian online seperti ini, ya kalian tetap mengedepankan norma-norma kesopanan, ya, tetap kita bisa menjaga kualitas pembelajaran kita dan juga keinginan kita untuk belajar dan tatap muka. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini dan saya serahkan kepada host untuk bisa mengakhiri siaran ini dengan Terima kasih, Bu Pak. Mila, monggo.